Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Febias Anggita Permata. Saya berasal dari Klaten dan saya merupakan mahasiswa KKN PPM UGM UGM Unit Kalidengan. Saya diberi kesempatan untuk melaksanakan program kerja individu saya dengan memberikan program seminar kepada warga Desa Kalidengan, khususnya untuk pelaku UMKM sekalian. Baik, sebagaimana tercantum pada informasi yang Bapak Ibu sudah terima, seminar pada kesempatan ini bahas tentang strategi branding untuk usaha mikro kecil menengah. Dengan narasumber Miss Nabila Kusuma Fardani, SIP MA. Beliau merupakan dosen sarjana terapan bahasa Inggris Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Ya, sembari nunggu dari Sanggar Mekarsore karena Sanggar Mekarsore live akun lagi. Iya, nggak apa-apa. Iya, mohon maaf ya, Miss. Santai aja. Nanti perlu diulang nggak? Oh, tidak usah. Baru mulai hilang selip. Iya. Nah. Ini Miss Nabila, ini saya menunggu kabar dari Sanggar Mekarsore, apakah tidak apa-apa? Ibu sudah terima melalui WhatsApp group. Nah, seminar pada kesempatan malam hari ini akan membahas tentang strategi branding untuk kecil menengah. Sumber Miss Nabila Kusuma Fardani, SIP MA. Merupakan dosen sarjana terapan bahasa Inggris Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, Bapak Ibu. Karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan oleh narasumber yang biasa kita dapatkan. Secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi kali ini efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Diskusi ini lebih fokus pada tema strategi branding untuk usaha mikro kecil menengah. Baiklah, sebelum materi disampaikan, saya sampaikan beberapa ketentuan acara seminar pada malam hari ini. Pemateri, kami beri waktu untuk penyampaian materi sekaligus tanya jawab kurang lebih 100 menit. Saat materi sedang disampaikan, mohon mikrofon dikasihkan atau jika dari Sanggar Mekarsore tidak dimatikan, tidak apa-apa. Nah, yang ketiga, saat sesi diskusi dan tanya jawab, mikrofon silahkan dinyalakan setelah dipersilahkan. Yang keempat, pertanyaan yang diajukan harapannya sesuai dengan tema dan fokus permasalahan. Yang kelima, diharapkan tidak meninggalkan forum selama seminar berlangsung agar berjalan dengan kondusif. Demikian peraturan yang kita pakai pada malam hari ini. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada narasumber kita, Miss Nabila. Untuk itu kepada yang terhormat Nabila Kusuma Fardani, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Febias. Selamat malam Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya? Oh ya, alhamdulillah. Sugeng Sonten. Oke,
Nggih, kula Nabila, Pak, Bu. Apa nggih? Kula nika orang Jogja tapi mboten saged basa Jawi ya, sedikit malu. Tapi nggih, mboten napa-napa nggih, nyun sewu nggih. Nggih. Niki mboten pertama kali toh ketemu lewat layar, mboten. Oke, alhamdulillah nggih. Ini meskipun dari rumah saya saged ketemu Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sedikit mendengar ngoten sak menika kinten-kinten wonten 16 peserta nggih saking berbagai macam UMKM ngoten. Niki perlu absen mboten niki? Nggih, siap. Nggih. Ya. Lo pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa nih daripada nanti salah. Oke, akan menampilkan sebuah presentasi, tetapi akan lebih banyak ngobrol oleh Bapak Ibu nggih. Kula niku bukan berarti yang paling tahu di sini, tetapi kita belajar sareng-sareng, nggih. Saya dihubungi oleh Mbak Febias untuk tentang UMKM. Nah, saya sebetulnya juga tentang UMKM ini masih banyak belajar nih, Pak Bu. Jadi mungkin saya malah akan belajar dari Bapak Ibu sekalian. Yang menjual makanan, Bapak Ibu ada berapa nih? Boleh. Jangan ngoten, yang jual makanan. Oh nggih, Ibu, nggih. Ada yang jual mungkin pakaian, wonten Bu? Napa? Pakaian ada ya di belakang, wah luar biasa. Kemudian yang dari rajut, yang mekar sore, banyak. Kemudian ada yang laundry juga ya, pokoknya bermacam-macam. Saya juga dengar ada yang travel. Suara saya putus-putus nggak ya? Enggak nggih, ya alhamdulillah. Nah, di sini kita belajar bareng nggih, Pak Bu, nyuwun sewu, mungkin banyak juga yang Bapak Ibu sudah tahu ngoten informasinya, tapi kita belajar bersama nggih. Saya akan perkenalkan diri, nama saya Nabila Kusuma Fardani. Biasa dipanggil Nabila ngoten, dari Sekolah Vokasi UGM. Dosen agak muda ngoten, tapi ya sudah lumayan tua. Mungkin saya badannya kecil tapi ya sudah agak-agak berumur. Kemudian suatu saat bisa ketemu, nopo saya pergi ke Kalidengen, nopo pas Bapak Ibu ke Jogja, alun-alun kidul, Pak Bu, sak menika odong. Tapi odong-odong itu juga jualannya sekarang digilir. Kadang ada yang dapat genap, ada yang dapat ganjil. Nah itu termasuk yang terdampak, Nah, kita akan mulai diskusi, Jadi Bapak Ibu santai mawon, itu sambil menikmati apa yang di depan. Dan saya rasa Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu bagian dari UMKM apa mboten? Nggih, terus nggih. Sudah pernah ikut pelatihan tentang UMKM? Pernah mboten nggih? Sudah ada yang belum? Sudah ya? Nggih. Apakah sudah pernah mendaftarkan diri Bu melalui oss.go.id untuk mendapatkan izinnya? Sudah, atau nomor induk? Sudah, nggih? Ya, mungkin kalau yang sudah berarti memang luar biasa. Kalau yang belum itu sekarang semuanya serba online, nggih. Dan
kalau nggak salah itu untuk yang mikro tuh sekarang udah nggak perlu NPWP gitu, karena ya kita tahu ya kalau yang mikro itu kan mungkin dari segi omsetnya juga tidak sebanyak yang lain gitu. Nah, intinya sebetulnya kalau untuk UMKM itu sendiri menyerap sekitar 89,2 itu untuk yang mikro. Kemudian jika ditotal dengan yang kecil dan menengah itu bisa menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Jadi UMKM ini sebetulnya kalau saya baca di berita ya itu memang punya peran yang besar. Jadi Bapak Ibu ini termasuk luar biasa ya, karena selain mungkin berjualan untuk diri sendiri, tapi juga bisa mempekerjakan yang lainnya juga. PS begitu Bu. Ada yang mengkategorikan kalau UKM itu pertanian dan non pertanian. Nah mungkin kebanyakan dari kita ini yang ada di non pertanian ada perdagangan besar dan eceran itu yang kita mainnya misalnya kita beli buah dalam jumlah yang besar, kemudian kita jual dalam packaging yang lebih kecil. Biasanya nggak terlalu kita kasih merek-merek lagi ya, berbeda dengan mungkin pisang yang dijual di Indomaret gitu, ada mereknya Sunfry apa gitu. Kalau misalnya impor gitu juga biasanya dikasih label gitu, apel juga. Tapi kalau kita biasanya ya udah kita terima segitu satu keranjang, kemudian kita jual dalam plastik kecil. Itu banyak, itu nomor 1 tertinggi. Yang kedua, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum termasuk restoran. Saya kurang tahu di sini apakah ada yang punya restoran, Ada ya, atau rumah makan gitu, nanti termasuk yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang nggak kalah banyak industri pengolahan. Itu saya fotonya ngambilnya memang masih sembarang aja. Sepertinya tapi bukan orang Kalidenger. Jadi itu di bidang makanan dan minuman itu termasuk yang misalnya ada jualan sosis, jualan apa malih, mungkin makaroni, terus apa lagi ya Bu ya, jualannya apa Bu? Roti bakar kali ya, pilok, kemudian ada kerajinan kayu dan anyaman. Kalau saya dulu pernah itu main ke Desa Krebet, Pak, Bu, itu kerajinan kayunya maju, itu ada topeng, ada souvenir, ada sendok, dan segala macam. Dan bagusnya itu, di sana itu udah punya website sendiri. Jadinya, satu desa itu, dia memang punya banyak pengrajin, tapi mereka bersama. Jadi, di websitenya itu, mereka itu lebih memposisikan diri sebagai desa wisata, yang juga dia membuat banyak kerajinan. Saya nggak tahu kalau sekarang apakah dibedakan satu rumah mungkin produknya berbeda-beda atau tetap bersaing, tapi mereka kompak begitu desa wisata Krebet. Kemudian ada tekstil dan pakaian jadi ya. Tadi mungkin di sini juga ada yang menjual pakaian. Kemudian ada barang galian, bukan logam ya, ada industri tepung, mica dan lain-lain, dan yang terakhir adalah furnitur. Nah, makanan dan minuman ini memang banyak, tetapi mungkin sayanya belum tahu persis ya makanan seperti apa yang dijual, tapi sudah ada mereknya begitu, dereng ya Bu? Atau makanan jajanan anak-anak menikah? Belum ya, belum. Ya, apa? Karena biasanya mungkin kalau yang sehari-hari gitu kita rasa nganggu merek gitu ya. Tapi saya tadi datanya dari Mbak, ada beberapa yang jualan seperti nasi uduk Betawi itu wonten di sini. Ada. Wah, saya jadi pengen nyoba. Itu jualannya bisa makan di tempat atau pulang Bu? Ada yang dibawa pulang di tempat. Bisa di tempat. Terus sudah mulai masang-masang panduknya namanya kayak gitu ya Bu? Sudah ya. Wah itu berarti sudah bagus sebetulnya ya.
nggak ikut ini nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya Bu, silaturahmi. Nanti saya tahu ada tambahan yang bisa didapatkan. Ada pecel lele Mas Budi, Tengkuti Mas Budi. Oh ya, nanti saya pengen nyoba pecel lelenya. Sudah daftar GoFood Pak? Sudah, tapi itu titiknya masih di temuan sana. Kalau yang di sini kan sudah dari sini belum ada. Jadi pecel lelenya ada banyak nih. Satu, tapi itu masih Satu saja. Terus ada Rajut, warung sembako, Mekar Sore ya, bukan Mekarsari ya, Mekar Sore ya. Saya tempura makanan ringan aneka es. Ada. Itu jualannya sudah dimasak atau juga yang punya? Sudah dimasak. Sudah dimasak, nggih. Ya, mungkin nanti bisa memikirkan kalau menjual yang frozen seperti itu ya, frozen food itu sekarang lagi banyak dicari sama orang-orang dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau rata-rata usaha omset mikro itu ternyata masih 5% gitu dari yang ditargetkan gitu. Ini pasti terdampak sangat banyak. Nah, jika demikian, maka usaha mikro ini perlu untuk naik kelas gitu. Nah, langsung ingin tahu ya, maksudnya Bapak Ibu ini sudah sejauh apa dalam mencoba untuk meningkatkan gitu. Mungkin saya dengar juga ada yang mandek ya kalau yang berkaitan dengan pariwisata. Saya ketika ngobrol dengan teman saya yang pelaku UMKM juga, itu kebetulan dia jualannya jam tapi bahannya itu kayu gitu. Nah, waktu itu agak turun gitu. Terus orang berpikir daripada beli jam gitu, mending untuk beli yang mungkin. Tapi kemudian dia melihat tren bahwa sekarang kan jadi lebih banyak di rumah, terus jadi lebih pengen mendekor rumahnya seperti apa. Akhirnya dia nggak 100% sih bantu seperti, tapi setidaknya dengan itu dia berubah haluan sedikit gitu atau menambahkan sehingga dia kayunya dipakai untuk home decor. Nah, dari sini mungkin kita bisa juga berpikir ya, kalau misalnya wah kalau saya jualannya misalnya tempura gitu, kalau jualannya saya harus masak, padahal mungkin anak-anak lagi pada libur sekolah, nah mungkin bisa dijual yang dalam bentuk mentahnya begitu. Nanti ketok tular mungkin di awal, kemudian nanti lama-lama kalau misalnya masih besar untuk menyimpan begitu, maka memungkinkan juga untuk kita bisa untuk menjual dan jualannya itu via online. Nah, ini kebetulan ada saudara saya juga, boleh menyapa. Assalamualaikum. Nah, ini termasuk yang awalnya itu sebelum corona itu jualannya tuh nasi ayam ya. Ya, nasi ayam. Kemudian udah pesen rice bowl-nya itu, pesen dikasih nama gitu. Tapi ternyata malah pas corona gitu. Waktu itu daftar bukunya juga belum selesai, terus terdampak corona dan sekarang tambahannya itu adalah jualan frozen food. Nanti mungkin akan ada sesi untuk cerita dengan Mbak Dila. Nah, udah pernah mendengar istilah branding sereng nggih? Belum ya? Ya, kalau merek pasti tahu ya. Ya itu hampir mirip lah. Tapi kalau sekarang banyak disebut, oh, dia itu brandingnya bagus tuh. Jadi misalnya, nah Bapak Ibu kalau lihat minuman ini, kira-kira harganya berapa? 3.000 ya. Mereknya apa? Nggak tahu ya, apa itu teh tang, teh poci, atau jasmine, atau apa gitu, kita nggak tahu. Dan kita bilang
Tapi kalau ada yang pernah melihat, wah dikasih label, terus dilihat tuh itu mereknya apa itu? Oh Starbucks. Kira-kira harganya berapa nih kalau Bapak Ibu menebak? 10.000? Kok lebih mahal dari yang tadi sama-sama es teh? Merek iya, dan ternyata kalau Starbucks tuh harganya 40.000. Waduh, saya mikir-mikir juga mau beli teh harganya 40.000 nggih. Nanti belum lagi kalau pergi kemudian kita beli es teh 3.000, habis itu namanya diubah jadi iced tea. Wah, terus jadi 20.000. Hanya dengan mengubah kata itu memberikan efek yang luar biasa gitu. Nanti yang kita sebut dengan branding ini tadi. Ini mungkin sedikit teorinya kalau misalnya masih bingung branding apa ngoten nggih. Nah, itu bisa ditunjukkan dengan nama, istilah, simbol, rancangan atau gabungan. Kayak tadi yang udah bagus ya udah ada namanya, pecel lele Mas Budi. Nah, itu kok Yaya. Kemudian kalau laundry ini udah ada namanya belum ya, ini punya Bu Dwi? Oh, laundry Dwi ngaten. Ayong. Hayong. Ya. Ada makna khususnya di situ. Nama apa itu, Bu? Bersih. Itu wah bagus, mantap. Jadi memang kalau branding itu kita biasanya ada filosofi tertentu gitu ya, Bu ya. Nah, kita bisa memulai memang dari hal yang sederhana ya, mungkin dari namanya kita sendiri, mungkin dari filosofi kita ganti bahasanya. Jadi misalnya bersih gitu bisa jadi tadi clean gitu, clean laundry apa gitu, itu bisa mengubah persepsi orang juga atau setidaknya membentuk gitu. Oh neng kono we bersih gitu. Dilihat dari namanya misalnya. Sebelum masuk ke pembuktian ya Bu, karena kadang-kadang kalau kayak teh tadi ya sebenarnya kadang sama aja gitu, tapi karena ditempeli ada mereknya, harganya jadi lebih mahal. Nah, pemaknaan dari branding ini nanti maka semakin kita memaknai gitu, semakin kuat gitu brandnya. Jadi brand itu memang aneh Bu, orang-orang sekarang tuh kayak barang yang sama tetapi dengan bungkus yang berbeda, bahwa itu tuh memang keren gitu untuk membayar mahal. Saya tuh sampai pernah mendengar istilah branding ya atau branding itu sedikit lebih beda itu lebih baik, sedikit lebih baik. Oh, kita punya barang, sebetulnya sama aja nih. Kita pulaan makaroni, curah. Penjual B. Penjual A ini ngejual ya udah dibungkus, biasa aja. Tapi yang penjual B ini dia berani bilang bahwa ini makaroni setan. Gitu. Wah, rasa pedes banget gitu. Nah, itu meskipun sebetulnya sama barangnya. Itu ternyata memberikan meningkatkan gitu penjualan kita. Nah itu salah satu contoh aja ya dari branding itu sendiri yang intinya untuk mengidentifikasi supaya dia memang berbeda dari yang lain. Entah mungkin sebetulnya lebih bagus atau tidak, yaitu mungkin bisa jadi kesekian gitu. Karena zaman sekarang ya orang lihat biasanya dari awalnya gitu. Nah mungkin di sini Bapak Ibu berjualan begitu masih di daerahnya masing-masing, tapi kedepannya kita mungkin siapa tahu kan usaha Bapak Ibu ini nanti yang jualan ternyata nanti viral kan, terus jadi lebih besar lagi. Nah branding ini jadi hal yang sangat penting kalau nggak mau nanti seperti kasusnya Ruben Onsu itu yang akhirnya rebutan nama gitu. Kita mungkin kayak yaudahlah nama doang gitu, tapi sebuah nama itu ya
sangat penting gitu, dan itu bisa didaftarkan. Kalau misalnya kita mencuri nama itu nanti bisa diperkarakan dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Tapi nggak sampai lama-lama kok Bu, nanti nggak kemalaman pulangnya. Merek ya, jadi berkaitan dengan nama, kita kasih nama. Nah, kalau kita lihat ini, tahu ini mereknya apa? Nggak ada merek. Kira-kira kalau ayam goreng segini harganya berapa nih? Satu yang paha ini, paha kecil ini berapa harganya? 5.000 ya kalau di sana. Tetapi kalau kita sudah kasih bungkus ada ini apa ya? Kalau kelihatan nggak yang warnanya merah kuning ini? Logo apa itu? Yes, yes. Harganya berapa kalau udah masuk bungkus McD itu kira-kira? 15.000, 30.000. Harganya bisa sangat fantastis gitu. Bahkan kadang-kadang nggak jarang kita ngerasa wah enakan masakanku ini kayak gitu. Kalau yang ibu-ibu yang jago masak gitu kan. Kalau nggak wah ini enakan boleh tomboku misalnya kayak. Ini sebuah logo itu bisa meyakinkan seseorang untuk membeli. Oke, terus yang saya cerita terkait makaroni, kita nih. Makaroni. Oke, itu yang tadi kita cerita. Oh ya, monggo silahkan sambil di minum, jangan lupa dilepas maskernya. Nanti minum sambil ada maskernya. Jadi siapa tahu ada yang mau bikin masker rajut terus ada pritnya gitu, terus sedikit lebih beda ya, itu akan jauh lebih baik. Mau beli kalau ada yang jual. Oke, makaroni seperti ini mungkin saya pernah beli sebungkus gede itu harganya sekitar 7.000. Tapi ternyata dan rasanya enak, ada daun jeruknya kayak. Ternyata kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, ada nih namanya makaroni nih. Dia 7.000 cuma dapat yang kecil ini. Itu. Kemudian yang gede ini di harga 20.000-an. Nah, ternyata yang namanya packaging itu juga penting ya, ketika saya luwih apik, nek nang kono iki kok bungkusnya iso dienggo meneh. Kalau makaroni yang ini Bu, Pak, yang plastik ini, dia ngebungkusnya itu nggak cuma di lilin, nggak cuma di press, tapi justru malah dia tuh pakai penjepit yang bisa dilipat. Jadi kayak apa nih? Bahannya plastik gitu, lurus gini, seret gitu, terus bisa dilipat gini. Sehingga orang tuh makan nggak harus langsung habis, dia bisa makan lagi. Nah, kita nih ke Bapak Ibu otomatis jadi sebuah promosi ya. Nah, itu dia membedakan dari segi bungkusnya, dari segi packagingnya. Nah, itu termasuk branding. Lanjutnya kalau lihat lebah ya, ini pasti sudah langsung kebayang. Kita lihat dari bentuknya, dari warnanya. Ini si Domar adalah Indomaret, kemudian Alfamart dia yang ininya lebih panjang. Itu juga branding. Kan kalau Bapak Ibu misalnya jualan, terus memberikan logo atau mungkin nanti dikasih wajahnya Bapak Ibu sendiri, gitu boleh. Lajeng, sering lewat nggak ya ini kalau di Kalidengen? Kalau Swiss, ya musiknya dari jauh kita tahu kalau itu Swiss. Kalau sari roti dia kan akan ngomong sari roti, sari roti. Kalau Swiss enggak, dulu, oh kayak Swiss gitu, kita tahu langsung. Sama susu itu juga ya, susu murni. Tapi susu murni dia juga ngomong susu murni. Tapi suara-suara
lagu itu juga bisa untuk jadi salah satu upaya untuk kita meningkatkan brandnya. Kalau dulu ingat iklannya Joshua nggih, ingat nggak jeruk? Terkait jeruk dia ngomong apa? Masak jeruk, minum jeruk, nanti nggih. Nah itu sempat saya sebagai anak-anak waktu itu ya teringat terus, dan ya udah kalau minum ya yang segar-segar tuh Nutrisari gitu. Terus ingatnya nanti kalau pas Lebaran. Satu hal lain lagi ya, kalau terkait promosi nanti ada, kemudian nanti mungkin kalau kita jualan ada placement segala macam, tapi mungkin itu untuk di ranah yang berbeda dari yang akan kita bahas malam ini. Nah, intinya tentang branding itu mungkin akan saya ringkas dan kita tidak akan berlama-lama. Branding itu yang pertama tadi kita sudah bahas, kaitannya adalah dengan nama. Dan ini sebagian besar saya rasa Bapak Ibu sudah punya logo. Ya, ada tipe logo, ada monogram, ada bendera, dan seterusnya. Logo itu juga ya bisa diambil dari wajah Bapak Ibu sendiri, atau mungkin filosofi, atau kalau yang sekarang ngetren tuh dia logo-logo yang justru yang sederhana gitu. Tapi nilainya itu bisa mahal. Saya kadang juga nggak mengerti ya, kadang desain logo itu bisa sampai puluhan juta gitu dapatnya untuk memikirkan logo ini kayak ngono. Waktu itu termasuk logo yang mahal, yang sempat jadi yang termahal di Indonesia tuh logonya Pertamina. Kalau Bapak Ibu merhatiin logo yang dulu itu kan kayak ada gambar agak rumit gitu, cuman sekarang dia cuma jadi kayak huruf P, kemudian ada warna yang masing-masing ada filosofinya, dan itu jadi mahal. Logo aja jadi bahan jualan ya, iya sih, karena memang serepresentatif itu gitu untuk jualannya kita. Kemudian tadi ada tampilan visual, desain produk, desain kemasan ya, tadi ingat yang makaroni tadi, yang pertama dan yang kedua, desainnya berbeda, harganya berbeda. Kemudian nomor 4 tadi yang Indomaret ya, tadi maskot termasuknya di situ sama Alfamart. Yang kelima ada suara, bunyi, segala macam. Dan yang keenam ada tagline tadi atau jingle. Oke, kalau mau belajar nanti lebih jauh lagi akan membuat sebuah logo, bisa juga untuk lihat contoh-contoh, dilihat dari warnanya. Kalau laundry itu mungkin biasanya hijau ya, karena kalau hijau tuh kesannya tuh bersih, sehat, damai, gitu. Atau mungkin biru karena air. Tapi kalau ingin bersih biasanya lebih cocok kalau warna hijau. Kalau makanan gitu biasanya dia di warna-warna merah, orange, karena katanya merah itu bisa menimbulkan rasa ingin makan. Oke, lajeng ini salah satu contoh, kebetulan saya ada bude yang bikin catering begitu, namanya Bu Ati. Itu saya yang apa ya? Kalau saya nggak bisa gambar, tapi saya bisa membayangkan. Jadi saya minta tolong sama desainer yang bisa gambar. Ibu saya nih orangnya agak terus jagonya masakan Indonesia. Kalau masakan yang luar biasa saja. Jadi kita mencoba untuk menguatkan bahwa ini loh dapur Bu Atik, ahli masakan Indonesia. Terus di gambarnya itu ada tumpeng kan Indonesia banget nih. Terus ada bendera. Nah, Bapak Ibu mungkin juga mulai bisa memikirkan. Nah, pentingnya apa? Supaya orang mengenal, supaya orang tahu bedanya satu sama lain. Kalau misalnya ini catering ini kan biasa di rumah tuh sebenarnya juga di kampung ya, itu kan giliran. Kadang bagian isopo gitu. Nah, nanti diapalin. Oh, ini saya masakan ibu ini. Meskipun ketok tular juga bisa, tetapi berbeda gitu ketika kita menerima kardus yang tutupnya tuh kosong dengan yang paling nggak dikasih cap atau dikasih stiker. Nggak mahal gitu, tapi bisa ada rasa berbeda gitu. Dan kita bisa juga membuat itu sebagai suatu standar. Jadi meskipun tadi kita sudah melihat ya bahwa branding itu ada lagu apa segala macam, tapi setidaknya kita mulai dulu dari hal yang kita bisa.
Lanjut nggih Bu, Pak. Monggo sambil diminum. Nggih. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu pasti sangat merasakan, nggih. Menurut Ibu Sri Mulyani, UMKM itu kini yang paling terdampak corona. Nggih. Jadi itu pasti paling banyak dirasakan. Karena apa? Banyak faktor. Anak-anak sekolah pada libur, kemudian pedagang-pedagang juga nggak boleh keluar, sehingga kita juga sulit untuk menjual. Maka di sisi lain ada harapan begitu bahwa kalau kita ingin terus bertahan, ya kita harus tahu marketnya kita pergi kemana, pasarnya kita tuh mainnya ya ternyata ke digital. Nah, misalnya awalnya tadi menjual bakso gitu hanya untuk anak SD, dan mungkin anak SD nggak terlalu mainan internet ya mungkin, tetapi anak besar pun sebenarnya suka gitu, remaja-remaja main internet itu juga suka tuh makan bakso, makan tempura, nugget segala macam. Dan untuk memperbesar jangkauan kita dan juga kita mencoba untuk menjual dari itu. UMKM Go Digital, saya ada cerita, ini saya ada favorit mie ayam Pak Kliwon. Mie ayam Pak Kliwon ini ada di Wirobrajan, itu enak banget. Nah, selama 2-3 bulan itu terkena pandemi, dan Pak Kliwon usahan lah, maksudnya kayak anak-anak sekolah pada libur, orang-orang nggak ada yang lewat, sementara penghasilannya hanya di sana gitu. Dan Kliwonnya sendiri juga, wah lah aku kira dong ya Mbak nek kon main HP kayak gitu. Nah, kita ada juga Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu familiar gitu, tapi orang lain gitu mungkin bisa dari Karang Taruna gitu. Dan Pak Kliwon ini kemudian ada salah satu pelanggan yang membantu begitu, dan awalnya memang dengan cara yang sederhana, yaitu pemesanan lewat online. Nah, tunjuk di sini yang awalnya itu melayani mie ayam bungkus. Stiker Bapak Ibu mie ayam Pak Kliwon, dikasih pemesanan nomor HP, nulisnya masih pakai tangan, masih sangat sederhana. Tetapi ternyata dampaknya di teman-teman saya itu luar biasa. Jadi dia langsung bisa WA. Dia yang tadinya, wah aku ya pengen nih mangan Pak Kliwon, tapi burung untuk metu gitu. Bisa WA, kemudian memanfaatkan Gojek. Gitu. Jadi Pak Kliwon di sini belum pakai GoFood ya, belum paham mungkin ya, belum tahu. Tapi kemudian secara sederhana, mie ayamnya dibungkus, tapi bungkusnya pun dibuat yang lebih cantik gitu. Kalau dulu waktu zaman saya masih SMA, dia cuma di plastik, dicampur kabeh gitu ya, kuahnya ya ininya. Nah, cuman ini kan mungkin nggak akan dimakan langsung, sehingga dibikin yang seperti itu. Nah, dari situ kemudian makin berkembang. Ternyata yang kangen Pak Kliwon tuh nggak cuma orang Jogja, tapi juga yang di Jakarta. Akhirnya ini udah mulai beredar. Ternyata sekarang sudah bisa dikirim ke luar kota. Harganya sedikit lebih mahal karena pakai vakum. Jadi beli teknologi vakum itu harganya beda 3.000, tapi kemudian bisa kirim-kirim ke luar kota. Nah, ini bagi saya, menurut saya ya Pak Kliwon yang benar-benar nggak melek teknologi, tetapi dengan bantuan digital, seharinya bisa omsetnya bahkan melebihi dari ketika menjual secara offline. Ada kemauan gitu, dan juga kerjasama dengan bantuan dari pelanggannya kebetulan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga yang jualan makanan bisa memikirkan. Tadinya kan mungkin nggak kepikiran, kalau mie ayam kan nanti medok, nyemot apa segala macam. Ternyata bisa kirim ke luar kota. Pak Kliwon aja, ada juga yang mie ayam legend juga katanya dari kantin mana, kayak gitu juga pada akhirnya memanfaatkan vakum ini, kemudian pemesanan paling sederhana memang lewat WhatsApp. Saya dengar ada beberapa Bapak Ibu di sini yang sudah memanfaatkan WhatsApp ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang tahu juga sekarang menggandeng ribuan UMKM karena ada fitur WhatsApp bisnis. Nah, ini teman saya sendiri yang hari ini
dan di sana juga diceritakan bahwa 90% omset dari pedagang itu turun. Nah, kemudian ini ada pelatihan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman memberikan pelatihan untuk memanfaatkan bisnis swasta. Nah, Instagram ini mungkin saya akan bantu sama tadi ya, sama Mbak Dela. Ini punya Instagram buatan nggih? Ada. Ada yang punya, ada yang enggak. Ada yang punya, ada yang enggak. Oke. Nah, ini Mbak Dela ini punya usaha juga gitu. Belum lama juga ya? Semenjak corona ini. Nah, baru semenjak corona, jualannya apa aja? Dulu sebelumnya itu kan yang nasi ayam, kan tambahnya itu anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah libur akhirnya kan jadi gak berjualan. Terus kemudian waktu itu kenal ada teman itu tuh agen produk dan geblek, dan itu tuh dari Kongo, tapi saya tidak tahu gimana. Terus dari situ kami menjadi seller seperti itu. Terus dan mulai dari situ akhirnya bisa menambah macam-macam varian, dan saya itu jualannya ya lewat WhatsApp dan juga Instagram. Kalau WhatsApp itu di status ya biasanya. Oke. Jadi ada WhatsApp sama Instagram. Untuk saat ini saya masih laku di WhatsApp. Malah lebih di WhatsApp ya. Karena kalau WhatsApp tuh mungkin teman-teman kita nggak tahu. Kita kalau nyimpan nomor-nomor teman di WhatsApp status ya. Saya juga sering sih lihat kok teman saya juga ada jualan cemilan-cemilan kayak gitu. Nah, kalau untuk nah ini kan sebetulnya mereknya beda-beda ya yang dijual. Tapi ini seolah-olah tokonya namanya Bude Cemil gitu ya. Nah itu kenapa kok namanya tuh Bude? Itu kok dari Bude itu kan di dekat sekolah SMA. Nah itu warungnya itu pun panggilnya Bude, dan akhirnya nama Bude ini menjadi branding di warung kami. Dan karena sekarang jualannya menjadi produk food dan kayak cemilan, akhirnya menjadi Bude Cemil seperti itu. Jadi yang dijual macam-macam ya. Kalau untuk ininya sumber, maksudnya ini kan nggak masak sendiri ya. Berarti semua yang dijual itu mungkin ada yang titipan pula atau gimana? So, untuk barang-barangnya, untuk produk-produknya kami pulaan sendiri. Pulaan ke produsen langsung ada, pulaan di toko juga ada. Terus kalau mau pengiriman itu gimana? Biasanya kalau dekat dari rumah bisa kita antar. Kalau misalnya jauh, kita menggunakan Gojek atau ada kurir seperti itu, terus atau COD-an di tengah-tengah antara rumah kami dan rumah pembeli. Dan untuk pengiriman luar kota, kami biasanya menggunakan jasa pengiriman parcel. Yang parcel. Parcel itu karena kami jualannya frozen food, tidak bisa tahan di luar di suhu ruangan, sehingga parcel ini tuh menjamin bahwa 1 hari sampai, tapi masih ada catatan juga apa itu terjangkau oleh parcel gitu. Masih kota-kota tertentu aja. Tapi setidaknya dari sini ya kita bisa belajar. Saya belajar bahwa nggak menyangka istilahnya jualannya itu cemilan aja loh, tapi bisa sampai keluar kota gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu ya tadi ada yang masak juga, sebenarnya itu dia mentah berarti kan? Mentah frozen dan vakum sama. Oke, nah mari
juga nanti bisa cari tahu informasi tentang itu. Kira-kira yang menjadi tantangannya apa nih kalau sebenarnya di Instagram sama di WhatsApp? Nggak ada. Masih belum bisa semuanya. Ya usaha ya, maksudnya belum tentu kan. Kadang mungkin orang lagi nggak pengen gitu kan, tapi saya malah lihat sendiri malah ada jualan pol segala, terus cilok gitu ya, jadi berbagai macam. Jadi istilahnya punya toko, tapi tokonya di Instagram gitu, kalau tadi lain. Terus ini kayak ada macam-macam apa ya, ini orderan, ada roti, ada bakso aci, ada minuman gitu. Mungkin nanti bisa dicek juga jadi sarana promosi, tapi ya nggak apa-apa, namanya kita juga. Terus bisa reseller juga. Nah itu mungkin salah satu hal yang menguntungkan ya, kita juga orang lain juga senang gitu jualinnya. Itu monggo Bapak Ibu juga bisa menggunakan alternatif di Instagram. Nah uniknya ternyata nggak cuma WhatsApp sama Instagram dan nggak perlu mahal-mahal, karena saya tuh nemu ternyata di Tokopedia ada yang jualan dia di harga 1.500. Ini dia milih di paket reseller, terus yang beli itu udah banyak banget di situ. Saya mendapat informasi dari teman saya, ini kan kita sebutnya marketplace ya, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, segala macam. Kalau dari teman saya informasinya jalan makanan, kemudian elektronik itu biasa di Tokopedia sama di Disney. Biasanya ya banyak orang yang nyari makanan itu di Tokopedia sama di Disney. Sementara kalau Bapak Ibu jualan home decor, mungkin kalau ada yang kreatif-kreatif termasuk yang rajut itu jualannya di Shopee Pak. Jadi mungkin saya kurang tahu apakah rajutnya itu sudah ada brandnya belum. Mungkin bisa dimulai dengan menentukan brandnya apa, kemudian ambil foto-foto gitu berjualan. Termasuk untuk Bude Cemil ini fotonya foto sendiri ya. Kadang ada yang pakai backgroundnya tuh pohon-pohon, kadang ada yang di pantai enggak ya, atau di meja yang warna yang bersih seperti itu. Tadi teman saya ya cerita setidaknya kita tuh ada, gitu. Nggak perlu terlalu dipikirkan. Mungkin kalau di Instagram wah cek nge-like lah di situ gitu, tapi itu nggak masalah karena di katalog gitu. Jadi suatu saat misalnya kita nyantolnya di satu WhatsApp, tapi ada Instagramnya, jadi dia bisa lihat oh produknya iki gitu. Dan mungkin memang orang nggak akan, dan mungkin orang nggak akan selalu nge-like foto karena yang dia perlukan hanya informasi oh pikir gitu. Nah sama halnya ya, yang namanya foto itu pasti sangat penting gitu kalau kita jualan di marketplace juga. Dan ya mungkin kedepannya nanti Bapak Ibu atau mungkin kalau sudah punya berarti sudah bagus ya, dikembangkan lagi untuk jualan-jualan di Tokopedia, di Shopee, Blibli, Bukalapak, terus apalagi ya, saya aja punyanya hampir semua kayaknya. Dan kalau misalnya mau bikin brand yang kuat itu juga bisa juga dengan membangun komunitas Bapak Ibu. Jadi misalnya nih sendiri, tapi misalnya sudah ada Sanggar Mekar Sore gitu. Ini semua UMKM gitu. Dan setiap barang, setiap produk ditempel dengan bawah manajemen Mekar Sore gitu. Nah, mungkin orang akan melihat sih. Apalagi kalau kita bisa spread the story. Pada dasarnya orang tuh senang kalau dikasih cerita. Misalnya nih Bapak Ibu punya kenalan orang
koran, orang media massa. Suruh aja nulis gitu tentang perjuangan masa pandemi misalnya. Terus kemudian membentuk sanggar UMKM misalnya didukung oleh kadesnya atau oleh kelurahan begitu. Satu usaha juga membranding kali dengan itu sendiri dan menjadi sebuah komunitas. Saat ini pun banyak sekali Bapak Ibu komunitas. Kakak saya pun termasuk orang yang suka jualan gitu ya, dan dia juga tergabung dengan entah komunitas muslimah planner lah, entah komunitas Jogja apalah gitu segala macam. Dan rasanya akan bagus kalau Bapak Ibu juga bisa bersatu selain untuk saling apa ya, memotivasi satu sama lain juga untuk memperkuat dan itu sendiri. Kanton rasanya beberapa menit ya gitu kan. Mungkin Bapak Ibu, saya kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin diklarifikasi, saya membuka kesempatan. Mbak Febias mungkin bisa bantu juga untuk memoderatori. Pinten wonten pertanyaan dan ya mungkin semuanya sudah pernah dilakukan mungkin ya. Atau mungkin tahu tapi belum dilakukan. Ya. Pak Ibu, atau ada masukan atau ada cerita mungkin dari usaha Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi, saya dari Posgraduate Tunas Mekarsari. Oh, iya. Ya, yang saya mau tanyakan itu sedikit cerita sih, bukan bertanya, tapi sedikit cerita. Untuk pengrajin di desa kami itu sebenarnya sudah lama. Hanya kan waktu itu belum di istilahnya belum di tempat, belum di apa namanya, belum diwadahi lah gitu. Terus sekarang baru ini kemarin itu ada pengurusan untuk izin industri. Oh ya. Kalau industri itu sudah lama, tahun 99 sudah mulai. Nah, tapi kita kan kalah itu tadi yang branding tadi kalah sama Doa. Padahal produk Doa itu pun ada dari sebagian yang kita juga ikut buat yang dipasarkan di Doa seperti itu. Itu sebaiknya seperti apa gitu loh ke depannya untuk rajin Mekarsari itu sebaiknya seperti apa? Untuk ya Bu, apakah sudah ada mereknya Bu, sudah dibuatkan suatu brand seperti belum sampai saat ini belum. Cara apa yang harus dilakukan memang dan kamu kekuatannya Dewa itu dia ceritanya ya, jadi seorang perempuan yang kemudian menggandeng orang-orang di sekitarnya yang putus kerja segala macam, itu menurut saya menjadi suatu kekuatan branding tersendiri. Nah, sebetulnya di Mekarsari ini story-nya sudah punya, tapi identitasnya nih yang belum dibangun nih. Dan itu tadi ya Bu ya, berdasarkan cari gitu filosofi nopo, kemudian akan ditempel di mana gitu. Ketika memang kualitasnya gitu kan ternyata sama, nanti orang-orang juga akan berpikir gitu, misalnya Ibu bisa ngasih harga yang sedikit lebih bawah, tapi saran saya jangan terlalu jauh gitu, karena nanti takutnya orang kurang gengsi gitu makanya kan. Kadang kalau pasarnya kita orang-orang yang memang berduit gitu, justru saya pernah dengar kalau nggak mahal tuh malah nggak mau beli gitu orang yang ya, ini ya orang yang berduit. Kalau saya perhatikan Doa itu kemudian dia ada yang satu Doa, terus ada yang tadi kan Bu jualnya juga di Doa, tapi dia barangnya sedikit lebih murah. Gendis. Tapi sama-sama Doa. Gendis. Oh gendis tapi itu lain kan Bu? Itu kan merek lain. Iya.
Nah, saya pernah lihat itu Doa. Kalau Doa yang logonya tuh seperti itu dia yang premium. Terus ada lagi satu lagi Doa apa gitu kan, tapi masih Doa juga mereknya. Itu dia harga itu lebih murah. Nah, strategi gitu sebenarnya. Entah mungkin dia quality controlnya tidak terlalu bagus atau mungkin gimana gitu. Tapi dia bahkan dalam satu merek pun dia ada diversifikasi gitu, ada perbedaan. Ketika nanti ibu membuat sebuah identitas itu tadi, yang mana harus diberikan secara serius sih menurut saya, dan khawatir gitu. Dia, kalaupun misalnya ada barang-barang yang dianggap oh ini yang high quality nih, nanti mau dikasih merek A gitu. Oke, tapi mungkin barang-barang oh kayaknya ini tuh hasilnya masih belum maksimal tapi sudah layak jual, itu juga tak masalah. Tapi saya rasa identitas itu pertama penting sih Bu, dan karena kalau cerita story udah ada, tapi ya cerita tentang makan sore aja itu nanti yang dikembangkan entah dram, entah nanti akan bagus kalau punya rekan yang media massa ya, koran atau majalah, atau mungkin mengirim juga bisa Bu. Yang saya dengar nih misalnya liputan6.com terus detik.com itu mereka itu jurnalisnya nggak cuma itu ya, banyak jurnalisnya itu butuh berita dalam sehari ditarget kamu harus punya berita sekian, sehingga kalau misalnya kita mengirim berita itu bisa untuk dimuat, jadi itu sebagai satu berita juga, tapi yang penting punya nama dia. Tapi ya saya salut itu, saya tidak dengar ceritanya jadi untuk apa rajin. Pasarnya masih orang masih nyari juga sebetulnya ya, tapi ya itu orang akan nyari identitas gitu. Ketika pakai Doa dia akan merasa bahwa oh ini mahal loh, gimana kita bisa nah, ada juga ya, ada saudara Astocraft itu dia juga mainnya jualnya di pameran di mall dan harganya juga bersaing sedikit lebih di bawah tapi nggak di bawah. Pembangunan saya begini. Matur nuwun Bu. Ada lagi mungkin ada yang di GoFood tadi ya. Ada yang kesulitan bukan untuk pendaftaran ya, tapi kalau di Cali Dengan sendiri banyak nggak ya yang memanfaatkan soalnya sekarang kalau di Bantul daerah Pundong ya, itu modal dari dekat pantai itu sudah mulai ramai karena itu ada yang legendaris di Loker Mides itu mie yang terbuat dari apa ya, pokoknya bukan mie yang biasa. Ada dua yang paling terkenal itu, kemudian GoFood dimasukin. Siapa tahu nanti jualannya itu dia ada legend gitu kan, terus GoFood jadi mame itu kan. Mungkin tanggapan, ya saya yakin Bapak Ibu ini sebetulnya pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya. Monggo. Ada lagi? Mungkin ini ibu mau tanya, malu Mbak ini. Kenapa lewat? Oke, kenapa malu? Begini Mbak, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Mas Berno, Mbak Rabia sudah apa? Berno.
Ya, Mas kebetulan saya yang menaungi semua kegiatan seni, budaya, dan juga UMKM khususnya Makassar Sore. Oh, Ini teknis-teknis untuk pemberdayaan UMKM itu memang kami serahkan teknisnya kepada ibu-ibu, baik itu yang penjual, apa itu pengrajin. Memang tadi sebelum mulai saya tanya dengan ibu-ibu, sudah tahu belum artinya branding gitu. Ya sudah ada tapi belum jelas gitu. Dan untuk itu dengan adanya malam hari ini pertemuan ya, kalau kerennya itu ya seminar itu ya. Seminar online benar. Diskusi ya, untuk diskusi dari warga-warga kami khususnya duduk satu. Kesemuanya ini memang baru rintisan, Pak. Rintisan, jadi kalau yang profesional belum ya. Kecuali yang biro travel itu Mas Wakil Ibu Hidayat itu memang sudah mau barang itu. Kayaknya itu masih belajar. Lalu itu memang kami nyeting atau mengkonsep wisata mini, Pak. Jadi wisata mini itu yang saya tonjolkan karena di wilayah kami itu potensi alamnya cuma sawah dan pekarangan. Yang saya tonjolkan yaitu seni budaya dan juga kerajinan kuliner tradisional. Adapun yang kami garap tadi Mbak Dewi bilang kalau sebenarnya rajut itu sudah dari tahun 99. Itu saya amati sekitar tahun 2019 ini karena memang itu jalan terus dan tidak pernah mati, berjalan tapi belum ada yang perhatikan. Nah sudah istilahnya itu berapa ya? Tantangan baru saat ini saya rangkul. Ayo Mbak, kita membuat organisasi atau kepengurusan. Nah, itu selonjengnya tanggal 1 Maret 2019. Langsung bisa terima. Namun demikian, apa yang terjadi, Mas Covid hadir. Sehingga mau nggak mau lah lumpuh total. Termasuk seni budaya, kerajinan, biro perjalanan, semuanya wafat. Nah itu apa toh manfaat atau tujuan kita menggandeng semua yang ada di wilayah kami itu tidak lain tidak bukan kalau nanti sudah jadi ini ataupun desa wisata isinya kan manusia, populasi manusia berdatangan, terus yang ada yang beli cilok, ada yang beli nasi uduk, ada yang pesan rajut. Karena semakin banyak populasi manusia dikali dengan bisa laundry, dengan bersih dan jernih, dan juga ada yang pesan mebel-mebel klasik, umpamanya di sini komplit Pak. Di sini ada pengrajin mebelnya, ada juga esnya juga ada. Ini menonjolnya, penjual es ngaduknya kalau orang itu biasanya cuma 5 menit, ini bisa setengah jam. Ini bisa, wah itu namun kalu, setengah jam. Harganya tidak hanya 3.000 Mbak kalau es teh di sini, bisa 7.500 karena upah mudah itu tadi. Jadi kita membuat brandingnya memang lain daripada yang lain. Branding nama saya Barno, tapi biar dikenal banyak orang. Jadi tambahin RM Subarno. Padahal RM itu bukan nama saya. Mau main dong ngerti saya itu RM itu branding tuh Pak. Karena udah larang gitu loh. Nah untuk itu tujuan saya, karena saya juga saat ini desakan dengan ada kakak dari UGM, dan juga programnya itu pemberdayaan budaya dan UMKM. Saya meminta bimbingan, minta arahan strategis kepada YCS agar nanti bisa lebih tahu dalam konsep desain
sehingga desa kami umumnya khususnya di Pertuban 1 bisa berjalan adanya wisata ini beserta UMKM di dalamnya, di mana caranya mau bertemu di kalian itu persepsinya bagaimana. Nah itu nanti kan ada dari berbagai jurusan ya, dari Pak Fabias itu yang belum bisa bahasa Inggris, mungkin belum bahasa Inggris. Yes, yang Jawa belum bisa bahasa Jawa. Oh ya itu saya. Itu dari Jogja kok katanya nggak bisa Jawa ya. Untuk itu ini bukan pertanyaan, tetapi permohonan untuk kiat-kiatnya menjadi desa lihat terlaksananya wisata mini itu bagaimana arahnya, walaupun bukan jurusannya Mbak ya, tapi saya minta arahan supaya teman-teman atau warga saya itu bisa lebih semangat lagi pada malam hari ini. Karena secara akademis ya kan lebih lebih pintar, lebih tahu. Kalau sini sarjana semua di kampung sarjana kehanan, Mbak. Nggak ada yang sarjana teknik, nggak ada yang sarjana hukum, sarjana kehanan. Karena kampung kehanan timbul pemikiran aku ke depannya kepiye, tapi secara monoton. Makanya kedepannya Mbak dan Mas KKN mohon bimbingannya nanti agar desa kami bisa lebih maju. Jadi sarjana kehanan bisa menjadi sarjana kemenang. Amin. Yeah. Tidak hanya untuk isi waktu luang, kalau biasanya ibu-ibu tuh untuk ngasih, gawe nganu, ngisani waktu luang, aku tak dodol cilok, aku tak dodol nasi uduk. Bagi saya salah. Bagaimana caranya produksi saya bisa ditukar dengan uang untuk menghidupi keluarga? Masih berpikiran kita pegawai cari kesibukan, bagi saya sudah nggak main lagi. Duit kegiatan kudu duit, begitu. Nah itu. Demikian Mbak, terima kasih. Ada kurang lebihnya. Sangat Pak Barno. Ya. Saya sampai speechless ya. Maksudnya adanya Pak Barno menikah di situ saya rasa memberikan suatu motivasi besar nih bagi Bapak Ibu sekalian di sini. Saya sepakat, saya setuju dan saya mengapresiasi bahwa Bapak Ibu sudah setidaknya memetakan, maksudnya ada oh ya saya kemampuannya di sini, oh ya saya senangnya di sini, oh ya saya seperti ini gitu. Nah kalau sekarang orang-orang mungkin yang lebih bisa banyak berdiskusi tentang desa wisata, mungkin pembicara sebelumnya ya Mas Cherry ya. Mas Cherry kan kebetulan rekan saya juga memang dari wisata, itu dosennya Mbak Pebias ya. Tapi kalau di kampung saya sendiri gitu sedang mencoba untuk menjadi kampungnya dulu, yang kampung wisata gitu. Masih mencari format juga, tapi ada hal-hal yang mungkin bisa kita unggulkan gitu. Entah itu apakah dari makanannya atau dari wisatanya bila ada begitu, dan adanya mungkin Mas Mbak KKN di sini juga bisa ikut membantu juga untuk memetakan, dan juga yang saya baca ya ketika masa pandemi ini kita jadi nggak boleh banyak sibuk di luar gitu, justru kita meluangkan waktu untuk merenung dan memikirkan plannya ke depan setelah itu seperti apa. Sebagaimana orang yang ketika dia mau menebang gitu pohon gitu, maka waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mengasah pisaunya dulu supaya tajam sehingga motongnya bisa lebih cepat, lebih efektif begitu. Nah, harapannya sih Pak, Bu, mungkin yang tadi saya sampaikan itu juga ada hal-hal yang Bapak Ibu sudah sering dengar, sudah paham gitu. Tapi apakah sudah dilakukan atau belum? Nah, penguatan dari identitas desanya, begitu. Kemudian dari masing-masing entitas ini loh keunggulannya itu apa gitu, sehingga ketika maju itu bisa maju bareng-bareng. Ketika tadi misal saya katakan, misalnya dibantu nih untuk bisa ke media gitu, oh kali dengan loh gitu, sak desa ki uangnya kompak kabeh gitu, sak desa ki panganane enak kabeh, sing enak opo, oh nasi uduk opo gitu, bedane opo karo sing liya. Nah harapannya masing-masing itu bisa
memunculkan begitu. Ini butuh waktu dan juga mungkin butuh apa ya? Ya tadi kalau dikatakan sarjana kahanan ya kita juga delok-delok kahanan. Yang liane itu yang jualan tuh apa to sing unik, apa to sing durung ono gitu sehingga kita bisa membuat di situ. Itu Pak. Saya tidak tahu apakah jawaban saya ini memenuhi harapan atau tidak, tetapi seringkali kita paham tapi belum dilakukan gitu. Seringkali kita menginginkan, oh aku pengen iki besok gitu, dadi koyo ngene gitu, tapi kita sendiri belum merencanakan gitu. Nah, mungkin justru di sini ya kayak kumpul sekarang gitu, saling memberikan ide gitu. Baiknya itu nanti seperti apa, atau misalnya kalau dikali dengan misalnya kita mau bikin spanduk, nah kui berarti misalnya dipadake ono logo desane misalnya. Dari hal-hal yang seperti itu, kemudian yaitu kita bangun cerita dan kita sebarluaskan gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang yang foto viral-viral gitu kan, kadang-kadang kita nggak tahu suatu hal yang unik kayak tadi apa ngaduk teh gitu setengah jam. Kayak es Turki itu ya dia terkenal karena dia bolak-balik orang bikin emosi gitu. Cuman orang pada ngomongin gitu. Padahal mungkin kalau rasanya mungkin ya sama yang lain. Tapi cara yang berbeda itu juga bisa jadi suatu branding juga untuk desanya kita. Nah, kali dengan sendiri biasanya terkenal dengan apa nih Pak? Dan saya maksudnya yang biasa orang berpendapat gitu, kali dengan ki wong nek golek opo kayak gitu sudah ada belum? Apa biasanya? Mungkin apa makanannya atau mungkin tariannya gitu? Campur sarinya masih dilestarikan buatan kesenian gitu. Seperti saya pernah kemana ya, Kulon Progo juga itu yang tari angguknya masih jalan itu, karena sampai luar kota itu jadi terbawa semua gitu namanya. Atau mungkin ketika ada kesenian begitu, berarti produknya event, produknya adalah acara, misalnya festival Kalidengen. Dan dalam festival itu ya nanti kuliner akan main kan, jadi misalnya nanti ada stand-stand, kemudian diadakan setiap tahun sekali mengundang pejabat, kemudian ya hal-hal seperti itu juga kan gitu di masa ya mungkin sekarang kita agak-agak disuruh lebih banyak berkontemplasi ngeten nggih. Event itu menjadi salah satu strategi juga gitu. Kayak ada tuh di Kabupaten, di Dinas Kebudayaan Sleman itu punya acara Sleman Gumyak. Nah, itu di dalamnya kesenian iya, kemudian festival makanan juga, kemudian ada lomba-lomba yang diikuti oleh orang luar Sleman. Nah, mungkin jika memang Bapak Ibu memikirkan ini sesuatu yang dikenal gitu oleh masyarakat dan bisa ada ciri sesuatu gitu, event itu bisa jadi suatu alternatif juga menjadi produk ya, acara. Karena orang sekarang senang sih datang ke acara-acara gitu ya, maksudnya sambil menunggu coronanya pergi. Karena terbukti kalau di Jogja juga ada acara tahunan tuh ada festival jajanan FKY, Festival Kesenian Jogja, terus ada yang jajanan jadul-jadul, itu juga ya ada aja gitu pasti yang datang gitu. Jadi temukan dulu diri kita. Itu mungkin ya, maksudnya saya mungkin belum bisa ngasih banyak pandangan karena belum banyak ngobrol juga ya, kayak Kalidengen seperti apa, ngoten dan oke. Ngoten nyun ngapunten nggih Pak Barno mungkin saya kalau malah ngelantur. Nggih, Mbak Febias kita sampai jam berapa nggih? Ini udah jam 9 ya? Iya, jam 9:15. Oh nggih.
Saya manut mawon kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang mau didiskusikan, apa khawatir nanti terlalu malam. Iya. Monggo dari Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian. Ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan seperti itu? Mau nambah sedikit, Mbak. Nggih. Gimana Ibu? Jadi nggak tahu ya, ini mewakili saya pribadi atau kebanyakan yang lain. Kan dalam keadaan pandemi seperti ini kan katanya tadi teknologi itu yang mendominasi digital tadi. Nah, sedangkan kebanyakan hal kita ini kan mungkin kayak biaya kalau saya sendiri atau siapa itu kan sebenarnya ada ini memasarkan produknya itu seperti yang sudah yang seperti akan yang kayak yang apa tadi itu kan bisa. Oh iya, nggih Pak Kliwon. Nggih. Mungkin ini seperti itu, tapi kan nggak tahu caranya atau gimana. Mungkin bisa semacam dijembatani atau gimana supaya memasuki seperti kita tadi bisa berdaya saing atau gimana gitu kan. Kebanyakan seperti itu, jadi masih seni manual gitu, maksud jualnya itu seni manual. Tapi dalam hati mereka itu seperti yang lainnya gitu. Ya itu aja Mbak. Nggih, matur nuwun sangat Bu. Itu pertanyaan yang sangat bagus nggih. Tandanya ada kemauan ngeten. Yang pertama kan itu dulu, ada kemauan untuk melakukan perubahan sehingga kita bisa tetap produktif ngeten. Nah, terkait packaging nggih atau apa? Bagaimana cara kita untuk mengemas suatu produk. Kalau yang pertama, kalau bukan karena pandemi nggih, packaging ini betul-betul memberikan efek yang cukup signifikan gitu. Jika kita mulai misalnya meninggalkan plastik, terus habis itu kita makainya kertas atau daun, kemudian kita bilang bahwa oh kita cinta lingkungan gitu. Itu memberikan satu identitas tersendiri terhadap produk gitu. Misalnya sama-sama produknya mie ayam, gitu, tapi yang satu dibungkusnya plastik biasa, yang satu Mika, yang Mika harganya kan lebih mahal. Gitu. Selain memang realnya lebih mahal, tapi juga bisa lebih eksklusif gitu. Nah, kembali lagi tadi ya kalau yang di mie ayam itu sendiri, ketika pasarnya itu masih di sekitar kita, nah mungkin kita tidak jangan mempersulit diri gitu, misalnya belum menemukan atau belum bisa membeli gitu ya untuk vakumnya. Kalau yang Pak Kliwon itu tadi, yang dibungkus Mika pun itu kita bisa memilih mau setengah matang atau yang siap makan. Jadi tinggal manasin kuahnya kalau dingin. Tapi bisa juga dibuatkan yang kayak agak kering. Jadi kita kalau dalam pemasaran itu kan ada istilah perilaku konsumen gitu. Mungkin kita bisa mengumpamakan diri kita yang konsumen atau kita bisa ngecek kira-kira nek kowe iki senenge sing kaya apa. Misal jualannya tadi kayak mie ayam, kalau yang perlu divakum itu kan kalau mau dikirim keluar kota. Kalau semisal memang kita berangkat dari yang nah, itu kita pikirkan packagingnya yaitu apakah mau diubah dengan Mika atau mungkin kalau kayak mini yang agak premium gitu biasanya dengan kertas. Cari kertasnya di mana gitu. Nah itu banyak juga Bu kalau di online shop ya, di Shopee. Misalnya kita cari kardus makan ukuran sekian, itu pilihan nanti ada banyak, terus kirim, jadi memudahkan kita juga. Gitu. Atau kita mau pesan stiker
sekarang banyak juga digital printing gitu yang bisa kirimnya via WA. Tolong desainkan tulisan ini seperti itu. Memang harus ada kemauan dulu dan mungkin sedikit berkorban juga nih modal. Tetapi untuk hasil yang lebih baik harapannya kan di situ dan memang ya itu kebanyakan online. Pastinya banyak juga sih yang merasa bahwa aku jadi pengen tetap dodol tapi kurang ngerti gitu. Nah itu memang harus diurai Bu satu-satu permasalahannya di mana. Apakah di teknologinya, apakah di kitanya yang mungkin belum bisa. Kalau belum bisa berarti kita bisa minta bantuan siapa. Kalau misalnya, jadi kadang memang jangan dipikir sendiri gitu. Nah, ada tambahan. Kalau yang frozen itu semua udah terima jadi frozen. Iya. Itu sih Bu mungkin. Jadi dan pastinya itu nggak usah malu bertanya. Kakak ini mahasiswa ini kadang saya juga merasa mahasiswa ini kreatif sekali gitu. Nanti mungkin bisa juga misalnya menanyakan tentang bagusnya apa ya brandnya saya misal gitu sambil ngobrol gitu nggak apa-apa Bu. Mahasiswa saya yang bahasa Inggris sudah belajar. Halo Salsa, ya itu bisa ditanyakan. Misalnya setidaknya untuk menemukan namanya bagusnya apa ya. Nanti dimensinya banyak Bu, kalau sudah masuk ke digital itu nanti kita mungkin akan perlu belajar juga untuk mendeskripsikan produk misalnya. Terus kalau di Instagram nanti kalau kayak yang di Bude Cemil tadi juga belajar ngedit-ngedit pakai HP, pakai Android itu bisa. Untuk ngedit gambar, kasih warna gitu supaya nggak yang mencolok mata. Ya itu tadi sih Bu dipetakan permasalahannya itu apakah di brandingnya, di nama, atau di packagingnya, atau misalnya tadi di proses pengirimannya, misalnya kesusahan nih untuk kurirnya gitu. Nah, siapa tahu kita punya tetangga yang dia butuh nih tambah-tambahan gitu, terus dia mau nganter. Di situ harus diurai. Kalau menurut saya ya, karena kadang mungkin memang masalahnya tuh nggak hanya satu, tapi ada beberapa yang masing-masing. Itu Bu, kira-kira ada tambahan atau komentar lagi? Oke, kinten-kinten wonten tambahan mungkin. Dari ibu-ibu dan bapak mungkin dengan adanya penjelasan dari ibu atau mbak itu sudah cukup, karena ibu-ibu itu kalau mau bertanya malu dulu. Nanti setelah di rumah ya bisa receh lagi, marah ibu itu ya marah anak galak, ini mau bertanya izin. Nah begitulah, tapi paling enggak udah mendengarkan arahan uraian dari Mbak. Saya yakin warga saya bisa menerima walaupun tidak secara langsung, tapi saya yakin akan berjalannya waktu itu akan tersimpan dan bisa punyai paling enggak merubah mindsetnya lah, begini dan begini. Mungkin kalau nanti bisa bertemu langsung dengan Pak Pegias dan kalau malam hari ini mungkin terbatas karena ya gimana ya, baru ibu-ibu juga akhirnya baru pertama kali ini Bu sistem telepon begini. Begitu. Kalau yang bapak-bapak 1, 2 kali 3 kali ada yang belum pernah.
Dan saya sendiri juga baru 2 kali ini, makanya saya mesti takut juga. Nah, saya modalnya nekat harus bisa. Gitu. Mungkin begitu Mbak, kalau ada kekurangan dari teman-teman dan warga kami semua, mohon maaf, dan mungkin nanti bisa dikembalikan Mbak Tobias, karena tadi waktunya kan 9-10 menit nih. Mungkin sudah habis, dan ini juga materinya sudah penuh, kayaknya kan diterima oleh Mbak semuanya. Dan Pak Dukuh mau tanya juga malu, Mas Karti juga kayaknya. Jadi saya ada Pak Dukuh, ada Pak pejabat. Tadi juga ada Pak Lurah tadi. Oh, nggak saya. Tadi Pak Lurah itu bukan penemakan, Bu. Itu tadi Pak Lurah. Salam. Bosnya Pak Dukuh. Halo. Nggih, saya Pak. Matur nuwun sangat. Ini sami-sami dulu, mantan ibu, ada salahnya, mohon maaf. Besok mungkin bisa lanjut lagi pada acara yang lain. Mudah-mudahan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak partisipasi dari Bapak Ibu. Nyun sewu tadi sampai kelupaan menyapa para pemangku desa, dan terima kasih juga untuk fasilitator dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti sampai akhir. Tentunya saya juga mungkin ada banyak kekurangan ngoten nggih, nyun sewu, nyuwun agenging apa ya Pak? Pokoknya meminta kelapan hati untuk memaafkan ngoten, saling belajar. Matur nuwun. Iya, baik, karena jam sudah menunjukkan waktu 9:10. Nah, kita akhiri sesi diskusi dan kita masuk ke sesi penutup. Nah, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Miss Nabila karena telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada seminar pada malam hari ini. Dan terima kasih telah menyampaikan informasi-informasi penting untuk Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak Desa Kalidengen. Dan saya juga turut berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian karena sudah hadir pada kegiatan seminar hari ini. Apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat berguna bagi Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, khususnya pelaku UMKM di Dusun Kalidengen. Iya. Saya juga terima kasih kepada pemuda-pemudi Karang Taruna karena telah menyiapkan segala sesuatu untuk acara seminar pada malam hari ini, Mas Bowo dan Mbak Putri dan teman-teman lainnya. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya, saya Pebia Sanggita Permata selaku pembawa acara mohon undur diri. Kita bertemu lagi di diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak Ibu. Nah,